Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Kuku Maftu Iksan. Ingin menjelaskan terkait kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani ataupun tukang kebun yang tugasnya adalah merawat tanaman sesuai kebutuhan agar ia dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Pendidikan juga selaras sesuai dengan perkembangan zaman. Para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga dapat memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah memiliki sifat atau karakter masing-masing. Sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menuntun dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengabur sifat-sifat jeleknya. Nah, dalam penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara, bagaimana strategi belajar yang guru lakukan lebih menuntun pada minat dan bakatnya. Jadi siswa itu dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian pembelajaran berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik memiliki peran aktif dalam mengembangkan proses pendidikan pada zaman kini, sehingga dapat memunculkan pembelajaran yang ada pada profil pelajar Pancasila, seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Karena hal yang terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, memberikan teladan, ingat rusung tolodo, membangun semangat, ingat dia bangun karso, dan memberikan dorongan atau dikenal dengan Tutwuri Handayani yang merupakan moto dari pendidikan kita. Namun semua itu bukan berarti mudah untuk dilakukan. Ada hambatan-hambatan yang perlu kita benahi, seperti hambatan kurangnya tingkat pemahaman guru terhadap implementasi pembelajaran paradigma baru ini, peserta didik yang cenderung pasif, keterbatasan referensi mengenai pembelajaran paradigma baru, dan mungkin infrastruktur yang kurang memadai. Karena kita memiliki wilayah Indonesia sangat luas, kita butuh pemerataan infrastruktur yang sangat memadai agar dapat menunjang pembelajaran paradigma baru ini. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu mengadakan pelatihan guru yang didampingi oleh pelatih profesional, membiasakan peserta didik agar aktif dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Guru juga diharapkan bersikap secara kreatif dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Membiasakan peserta didik agar bisa terbiasa dengan pembelajaran paradigma baru ini, seperti berpikir kreatif, kolaboratif, dan keterampilan berkomunikasi yang baik. Nah, guru hebat dan peserta didik itulah demonstrasi dalam terapan paradigma baru ini. Jika ada komentar yang disampaikan, silakan masukkan dalam link komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam hebat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.